Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Prediksi Diabetes berbasis algoritma machine learning, analisis data diagnostik untuk deteksi penyakit. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Intan Aulia Majid dengan NIM 23001 dan juga bersama dengan teman saya Dulu Pangestu 23096. Yang melatar belakangi proyek kami yaitu 1. Urgensi kesehatan. Diabetes adalah penyakit kronis global. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Yang kedua, peran teknologi. Machine learning menawarkan solusi efisien untuk memprediksi resiko berdasarkan data medis, usia, BMI atau Body Mass Index, glukosa secara otomatis. Tujuan proyek membangun model prediksi yang akurat menggunakan algoritma klasifikasi untuk mendukung pengambilan keputusan medis. Rumusan masalah yaitu 1. Faktor dominan. Faktor atau fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil prediksi penyakit diabetes. Yang kedua, ada data imbalance. Bagaimana proses pengolahan data kesehatan agar dapat digunakan secara efektif dalam model prediksi diabetes, termasuk penanganan masalah kelas imbalance. Yang ketiga, arsitektur model. Bagaimana cara membangun model machine learning untuk memprediksi penyakit diabetes menggunakan berbagai algoritma klasifikasi, logistic regression, KNN, dan decision tree. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Bagaimana perbandingan kinerja antara algoritma logistic regression, Knight-Slick-Board atau biasa disebut dengan KNN, dan decision tree dalam prediksi penyakit diabetes berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tujuan penelitian 1. Identifikasi fitur kunci. Mengetahui tingkat efektivitas algoritma terbaik dalam membantu deteksi dini penyakit diabetes berdasarkan data kesehatan. Yang kedua, penanganan bias data. Mengolah dan mempersiapkan data kesehatan agar dapat digunakan secara optimal dalam proses pelatihan model, termasuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas atau kelas imbalance. Yang ketiga, pengembangan model cerdas. Membangun model machine learning menggunakan algoritma logistic regression, Knight-Slick-Board atau KNN, dan decision tree untuk memprediksi penyakit diabetes. Yang keempat, validasi komprehensif. Mengevaluasi dan membandingkan kinerja ketiga model klasifikasi tersebut dalam prediksi penyakit diabetes menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Roadmap project. Yang pertama, persiapan data, pembersihan, penskalaan fitur, dan encoding variabel kategori. Selanjutnya, penyeimbangan. Menerapkan semua T untuk mengatasi dataset yang tidak seimbang. Pemodelan. Melatih regresi logistik, KNN, dan pohon keputusan. Selanjutnya, evaluasi. Membandingkan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Tinjauan dataset. Dataset berasal dari rekam medis atau Kaggle dengan 100.000 entry data. Untuk targetnya 0 tidak diabetes vs 1 diabetes. Fitur utama ada demografi, yaitu usia, gender, metabolik, yaitu BMI, Body Mass Index, kemudian ada hemoglobin A1C, gula darah. Untuk riwayat ada hipertensi, jantung, merokok. Lalu untuk selanjutnya ada praprosesan data, yaitu pembersihan, menghapus 3.854 duplikat untuk menjaga integritas data, memfilter kategori gender, other, yang tidak terdefinisi. Lalu encoding, menerapkan one-hot encoding pada variabel kategori gender dan riwayat merokok agar dapat diproses mesin. Selanjutnya penskalaan, menggunakan standar scalar pada usia, body mass index, hemoglobin A1C, dan gula darah untuk menormalkan rentang nilai. Ini penting untuk KNN.
Berikutnya saya akan menjelaskan untuk mengatasi ketimpangan kelas. Di sini kita lakukan SMOTE atau oversampling. Kemudian di perbandingan model di sini untuk skor akurasi KNN itu terbaik di 94%, logistic regression itu 91%, decision tree 92%. Sini KNN yang terbaik dengan mendapatkan recall 98. Kemudian untuk strategi deployment di sini kita save model untuk KNN model pickle dan juga scalar pickle. Untuk deployment nanti akan dijelaskan oleh Intan Aulia Majid. Untuk code-nya di sini yang pertama ada import library. Di sini kita import semua library yang kita gunakan. Kemudian membaca data dan menampilkan dimensi awal. Di sini jumlah datanya itu ada 100.000 baris dan 9 kolom. Kemudian menghitung total jumlah baris duplikat. Di sini ada 3.854 data duplikat. Kemudian kita hapus, tinggal 96.146. Kemudian kita cek lagi di sini duplikatnya 0. Terus kita tampilkan untuk statistik deskriptif seperti ini. Lalu kita juga cek untuk missing value. Di sini dapat terlihat di setiap kolom itu missing value-nya 0. Dan di sini kita juga menampilkan untuk unique value di setiap kolom. Gender itu 3 unique value, kemudian age itu ada 102 dan sebagainya. Di gender di sini untuk unique-nya itu ada 3, male, female, sama other. Lalu kita menghapus untuk yang other. Kemudian di sini kita juga memeriksa outlier atau data anomali, yang dimana rules-nya itu bagian age dari rentang 0 sampai 120, body mass index itu di 0 sampai 80, HbA1c level itu dari 0 sampai 20, lalu glukosa darah dari 0 sampai 400. Jika melebihi itu akan dianggap outlier. Kemudian kita tampilkan lagi. Lalu kita juga melakukan encoding pada kolom gender dan smoking history. Ini ketika udah di encode, lalu ditampilkan lagi untuk dimensi datanya. Di sini kita juga mendefinisikan variabel kolom numerik yang akan di scale. Kita melakukan feature scaling menggunakan standar scalar. Ini data ketika sudah di standarisasi. Kemudian kita memisahkan fitur dan target, di mana target di data kita itu diabetes. Untuk data kita di sini jumlah data per kelas sebelum di oversampling itu di kelas 0 87.646 dan di kelas 1 itu 8.482. Kemudian kita oversampling, datanya seimbang di 87.646. Kemudian kita bagi data 80-20, 80 untuk training, 20 untuk testing. Ini kita coba untuk yang model regresi logistik atau logistic regression. Di sini kita mendapatkan akurasi 91%,
Kemudian kita latih lagi untuk pembanding KNN dengan K-nya itu 7. Sini kita dapat akurasi 94,56%. Dari sini sebagai model terbaik. Kemudian kita simpan untuk modelnya di KNN model.pickle. Terus di sini kita juga melatih untuk decision tree. Decision tree mendapatkan akurasi 92,41%. Di sini saya akan mencoba untuk deployment-nya. Ini saya masukkan umurnya 40 dan seperti ini. Dan saya lakukan prediksi. Hasil prediksinya pasien diprediksi tidak menderita diabetes. Lalu di sini saya coba ubah untuk yang body mass index-nya saya ganti lalu untuk ini saya ganti menjadi 400. Saya lakukan prediksi. Hasilnya pasien diprediksi mungkin menderita diabetes kelas 1. Dengan tingkat keyakinan prediksi diabetesnya 100%.